Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi dengan izin dan pertolongan Allah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah, yang sedang kesulitan mudah-mudahan segera dimudahkan oleh Allah, yang sedang punya hajat mudah-mudahan segera tercapai hajatnya, yang sedang sulit mudah-mudahan juga dimudahkan oleh Allah, yang sedang punya masalah mudah-mudahan segera terbebas dari masalahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi, dan saya akan membacakan, saya akan memberikan, saya akan mengijazahkan satu solawat, yang mana solawat ini sangat terkenal di kalangan pondok pesantren, terutama santri di bagian di pesantren yang menjalankan atau mengamalkan ilmu hikmah, yaitu solawat sirrul ghuyub, yang kita kenal dengan solawat sirrul ghuyub ya, atau solawat maqasidul qulub. Jadi solawat ini sangat terkenal di sebagian pesantren ya. Bukan semua pesantren, tapi di sebagian pesantren, karena manfaat solawat ini yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah membuka mata batin dan menghilangkan kesusahan ya. Jadi manfaatnya luar biasa teman-teman. Di samping bisa menjadi penyebab terbukanya mata batin, bisa juga menghilangkan kesusahan, kesedihan, gundah gulana, dan yang lainnya ya. Juga bisa mengobati sakit hati ya, sakit hati atau penyakit yang ada di dalam hati dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang tak kalah pentingnya adalah bisa menjadi penyebab maqasidul qulub, yaitu tercapainya cita-cita atau apa yang dicita-citakan dalam hati kita, insya Allah bisa tercapai dengan izin dan pertolongan Allah, dengan keberkahan solawat ini teman-teman. Itu namanya solawat sirrul ghuyub atau solawat rahasia kegaiban ya. Solawat rahasia kegaiban, yang mana solawat ini sering dicari oleh para pengamal ilmu hikmah ya. Dan solawat ini tidak saya cantumkan dalam buku solawat saya, karena rencananya masih ada juz 2 ya. Akan tetapi sampai sekarang belum sempat menulisnya teman-teman, karena masih banyak sekali solawat yang tidak saya cantumkan ya. Insya Allah nanti akan ditulis lagi dan akan ada pemberitahuan lagi jika sudah siap ya. Namun sekarang belum dimulai ya. Jangankan selesai, dimulai pun belum teman-teman ya. Mohon doanya, mudah-mudahan punya waktu luang, diberi kesehatan oleh Allah, dan diberi kesempatan oleh Allah yang bisa menunaikan hajat tersebut teman-teman ya. Jadi bacaan solawatnya adalah sebagai berikut ya. Silakan disimak baik-baik ya, dan
dicatat baik-baik, jangan di skip ya, jangan di download, langsung dicatat saja. Bacaannya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tutli'una biha maqasidal qulub wa tukshifuna biha sirral ghuyub wa ala alihi wa sahbihi atibba'il qulub wa ala alihi wa sahbihi atibba'il qulub wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tutli'una biha maqasidal qulub wa tukshifuna biha sirral ghuyub wa ala alihi wa sahbihi atibba'il qulub wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tutli'una biha maqasidal qulub wa tukshifuna biha sirral ghuyub wa ala alihi wa sahbihi atibba'il qulub wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tutli'una biha maqasidal qulub wa tukshifuna biha sirral ghuyub wa ala alihi wa sahbihi atibba'il qulub wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tutli'una biha maqasidal qulub wa tukshifuna biha sirral ghuyub wa ala alihi wa sahbihi atibba'il qulub wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tutli'una biha maqasidal qulub wa tukshifuna biha sirral ghuyub wa ala alihi wa sahbihi atibba'il qulub wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tutli'una biha maqasidal qulub wa tukshifuna biha sirral ghuyub wa ala alihi wa sahbihi atibba'il qulub wa barik wa sallim ya. Jadi bacaannya ada sebagian penulisan yang salah yang ditulis oleh sebagian pakar hikmah ya, yaitu bacaan solatan tutli'ona, yang ditulisannya yang benar adalah ta, to, lam, ain, nun ya. Akan tetapi dalam sebagian tulisan pakar hikmah adalah to, ta, lam, ain, artinya kebalik. Bahkan ada juga yang ta ya. Jadi tat, padahal seharusnya setelah huruf ta adalah huruf to ya. Kemudian atibba'il qulub, ada yang menulisnya dengan huruf ta, padahal itu huruf to, karena artinya obat hati ya. Jadi sholawat ini bisa diamalkan kapan saja dan di mana saja teman-teman. Cara riyadhahnya ada dua cara yang sangat efektif ya. Yang pertama dengan cara melakukan puasa sunnah minimal 7 hari. Maksimalnya tidak terbatas. Yang umum adalah 40 hari teman-teman, kalau mampu dimulai dari hari kelahirannya, hari lahirnya, atau juga bisa dimulai dari hari Senin ataupun ya hari yang lainnya ya. Itu urutannya. Jadi selama puasa kita mengamalkan sholawat ini, sholawat sirrul ghuyub ini tiap lepas sholat fardu sebanyak 1000 kali. Tiap lepas sholat fardu dibaca sebanyak 1000 kali, dan setelah sholat malam atau sholat sunnah minimal 2 rakaat kita membacanya 1000 kali juga ya, atau minimal kita membacanya sebanyak 313 kali setiap waktu, dan juga setelah sholat sunnah tengah malam baik tahajud ataupun hajat ya, boleh. Jadi asalkan istiqomah. Jadi jika sekarang kemampuan kita adalah 1000 kali, maka misalnya dimulai dari subuh kita mampu 1000 kali, maka zuhur 1000 kali, asar 1000 kali, maghrib dan isya juga masing-masing 1000 kali teman-teman, juga setelah sholat sunnah di tengah malam.
Jadi kalau sekiranya kita tidak mampu, maka kita mengambil alternatif yaitu sebanyak 313 kali setiap waktu dan juga setelah sholat fardu ya. Kemudian ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melakukan riyadhah di tempat yang sunyi sepi, membaca sholawat tersebut baik 313 kali atau 1000 kali. Kemudian kita melakukan latihan konsentrasi. Insya Allah dengan ini akan sangat cepat dan akan sangat efektif ya untuk membuka hijab atau membuka mata batin teman-teman. Membacanya tidak perlu ngebut ya, santai-santai saja. Yang penting merasuk ke dalam hati dan pikiran kita teman-teman. Jadi jangan ngejar cepat selesai. Yang dikejar adalah merasuknya ke dalam hati ya, ke dalam hati dan pikiran kita atau kita mampu merasakan bacaan tersebut, efek bacaan tersebut ya, kita mampu merasakannya. Itu yang paling penting teman-teman. Kemudian kita latihan konsentrasi. Kalau ada yang bertanya, sampai berapa lama kita mengamalkannya? Jawabannya, setiap amalan kita mengerjakannya sampai sukses teman-teman. Tidak ada batasan akhir ya. Karena jika kita dalam 7 hari tidak sukses, maka kita lanjut lagi sampai 11 hari, 9 hari atau 11 hari. Kalau di situ tidak sukses juga kita lanjut lagi ya, sampai kita benar-benar sukses teman-teman ya. Jangan berputus asa, jangan cepat menyerah. Jadi itu kunci kesuksesan kita. Jadi kalau yang paten itu nggak ada ya, nggak ada yang paten, nggak ada yang instan, nggak ada. Kita harus mencarinya, kita harus berusaha dengan sendirinya ya. Itu lebih aman teman-teman ya. Kemudian setelah selesai sholat, setelah selesai puasa, kita cukup mengamalkannya 7 kali atau minimal 3 kali tiap lepas sholat fardu teman-teman. Boleh ditambah ya, boleh ditambah. Itu hanya takaran umum yang hampir semua orang bisa mengamalkannya teman-teman ya. Jadi silahkan diamalkan, maka insya Allah kita akan mencapai cita-cita kita, apa yang menjadi hajat kita, yang menjadi harapan kita, insya Allah akan tercapai dengan izin dan pertolongan Allah karena keberkahan sholawat ini ya. Karena keberkahan sholawat ini, kemudian insya Allah mata batin kita akan dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Insya Allah mata batin kita akan dibuka oleh Allah yang disebut kasyful qulub, kasyaf hati ya. Jadi kasyaf ini ada 2, kasyful ilah yang pertama, kemudian yang kedua adalah kasyfus syaiton. Artinya tembus pandang atau bisa menerawang dengan karena karomah atau pertolongan Allah. Ada juga yang bisa menerawang, bisa menembus alam lain dengan pertolongan syaitan atau bantuan syaitan teman-teman. Jadi harus berhati-hati. Niat, perbaikilah niatnya agar tidak salah jalan. Karena ada sedikit saja niat kita yang salah, maka berpotensi akan disesatkan oleh iblis laknatullah. Jadi silahkan diamalkan ya. Dan juga sholawat ini bisa untuk pengobatan teman-teman, terutama pengobatan ruhaniyah, pengobatan batin ya, terutama pengobatan batin. Bisa diamalkan untuk mengobati orang yang sakit, baik orang yang sering linglung, orang yang suka linglung, orang yang suka melamun, orang yang suka bersedih dan sebagainya teman-teman. Jadi intinya penyakit hati itu yang paling penting, dan juga bisa untuk semua hajat. Dan yang paling penting adalah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat teman-teman ya.
Sehingga kalau bisa kita tidak sempat melihat yang namanya api neraka, karena syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita dapatkan karena mengamalkan sholawat ini ya. Dan tentunya semua sholawat teman-teman ya, karena semua sholawat itu fungsi utamanya adalah sama, yaitu yang pertama mengharapkan ridho dan pertolongan Allah, yang kedua mengharapkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dengan kita mengamalkan sholawat sebanyak-banyaknya, berarti kita menunjukkan kecintaan kita kepada beliau baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ya yang terpenting. Sedangkan yang lainnya termasuk kasful qulub dan yang lainnya sebenarnya adalah bonus atau hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita mengerjakan sesuatu, jangan kita mengharapkan, jangan kita perhatikan hadiahnya dulu teman-teman, tapi berlombalah kita untuk mendapatkan hadiah tersebut. Karena kalau kita menang, maka hadiah sudah pasti kita dapatkan. Akan tetapi kalau kita selalu memperhatikan hadiah, maka kita belum tentu menang ya. Jadi kalau kita tidak menang, tentu tidak akan mendapatkan hadiah. Jadi jangan perhatikan hadiahnya, tapi fokuslah kita yang menjadi penyebab bisa mendapatkan hadiah tersebut. Kalau di sini karena ini adalah nilai ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang memiliki segala-galanya teman-teman ya. Jadi itu yang paling penting. Ini adalah sholawat sirrul ghuyub yang oleh sebagian paranormal, oleh sebagian ahli hikmah ya, ahli hikmah atau pakar hikmah itu disembunyikan. Saya mendapatkan ijazah ini yang pertama dari Kiai Abdul Hanan Maksum, yang beliau dapatkan dari Kiai Jauhari Pasuruan teman-teman ya. Kitabnya adalah Jawahirus Saniyah Sholawatu alal khairil bariyah. Jadi kitabnya itu ya. Jadi di sini di dalam kitab ini banyak sholawat yang dikumpulkan oleh Syekh Haji Ahmad Jauhari Omar bin Muhammad Ishaq Omar ya, yang berdiam diri di Pasuruan, Jawa Timur teman-teman ya. Jadi saya mendapatkan langsung dari beliau ya, dari beliau dan juga dari beberapa guru saya teman-teman ya. Jadi tulisannya yang betul seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Silakan diperhatikan di layar HP-nya, videonya ya. Mudah-mudahan bisa saya tuliskan nanti ya. Bisa tuliskan di sini di dalam videonya ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan saya. Silakan bantu share video ini, tonton sebanyak-banyaknya, like dan nyalakan loncengnya agar setiap saya upload video atau saya share video, maka Andalah yang menjadi pertama kali melihat pemberitahuan tersebut, sehingga tidak pernah terlambat ya. Karena di channel ini ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Yang pertama tentunya sholawat, kemudian yang kedua adalah ilmu hikmah. Dan di dalam hikmah ini banyak cabangnya, termasuk hikmah. Di sini saya jelaskan juga beberapa bisnis ya, beberapa bisnis melalui aplikasi ya, yang tentunya paling banyak yang gratisan teman-teman, akan tetapi bisa menghasilkan ya, menghasilkan insya Allah. Ada juga yang hanya janji-janji saja, maka kita harus pandai memilih dan memilah tentang sesuatu ya. Karena tujuan saya di sini adalah menjaga kekosongan channel ini. Jadi apa yang bisa saya
lakukan itu yang saya lakukan. Karena untuk membuat video seperti ini teman-teman, baik pembahasan khusus tentang agama ataupun yang lainnya, itu membutuhkan waktu khusus dan tempat khusus teman-teman ya. Sedangkan membicarakan tentang bisnis tidak mempunyai waktu khusus teman-teman, karena bisa sambil tiduran ya. Yang penting bisa membuka website, bisa membuka akun, otomatis kita bisa membicarakan tentang bisnis tersebut ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata dari saya. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.